Semakin dekatnya waktu untuk peluncuran Korea Fighter Experimental atau KFX yang dijadwalkan akan ditampilkan pada bulan April 2021 mendatang, nampaknya membuat Indonesia berpikir dua kali. Setelah sebelumnya dikabarkan bahwa negosiasi antara Korea Selatan dan Indonesia berakhir dengan tanpa hasil alias sama-sama alot, akhirnya pada 9 Februari 2021 kemarin dilakukan renegosiasi alias negosiasi ulang untuk porsi KFX-IFX. Dikutip dari Airspace Review, dikabarkan bahwa Korea Selatan dan Indonesia masih bernegosiasi mengenai porsi proyek bersama pengembangan jet tempur generasi 4,5 Korean Fighter Experimental, Indonesian Fighter Experimental. Badan Pengadaan Persenjataan atau biasa disingkat DAPA Korea Selatan mengatakan hal itu dalam jumpa pers pada hari Selasa 9 Februari 2021 seperti dikabarkan oleh Yonhap. Penjelasan tersebut sekaligus menjawab spekulasi yang menyebut bahwa Indonesia ingin keluar dari proyek tersebut. Dikatakan, Indonesia setuju untuk bermitra dengan proyek Korean Fighter Experimental Korea Selatan yang bertujuan mengembangkan jet tempur baru pada tahun 2026. Indonesia berjanji akan menanggung 20% dari total biaya pengembangan 8,8 triliun won atau sekitar 7,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,7 triliun won. Akan tetapi, Indonesia tiba-tiba berhenti melakukan pembayaran setelah menginvestasikan 227,2 miliar won dengan tunggakan iuran sekitar 600 miliar won. Kami sedang dalam proses saling menjajaki posisi masing-masing. Kami akan uraikan secara detail ketika waktunya tepat, kata Kepala DAPA Korea Selatan. Lebih lanjut disebutkan, tujuan awal dari Indonesia dalam kerjasama Korean Fighter Experimental adalah untuk mendapatkan pesawat untuk angkatan udaranya dan memajukan industri kedirgantaraan dalam negeri. Jadi jelas kan, tujuan investasi ini adalah untuk jangka panjang. Ya namanya jangka panjang itu nggak ada yang cepet ya kan, 5 tahun selesai nggak ada. Minimal 10 tahun lah untuk merasakan hasilnya. Jadi jangan putus asa di tengah jalan. Bingung nanti uang yang sudah dibayarkan tidak bisa dikembalikan. Nah, di tengah kebingungan antara kerjasama Korean Fighter Experimental, Indonesian Fighter Experimental, apakah akan berlanjut atau tidak, semakin diperparah dengan pembicaraan yang gencar dilakukan oleh media asing, di mana mereka memberitakan bahwa Indonesia sekarang gencar berupaya menandatangani kesepakatan dengan Prancis dalam rangka pembelian jet tempur Dassault Rafale. Karena hal ini, semakin tenggelamlah nasib KFX-IFX ini. Proyek KFX telah dikerjakan oleh Korea Selatan sejak 2015 lalu. Untuk mengembangkan pesawat tempur muhtahir buatan dalam negeri, pesawat ini akan menggantikan armada jet F-4 Phantom dan F-5 Tiger Korea yang sudah menua. September tahun lalu, proses perakitan akhir Korean Fighter Experimental telah dilaksanakan di Korea Aerospace Industry. Prototipe pertama KFX dijadwalkan akan diperlihatkan kepada publik pada April mendatang. Sebanyak 40 unit jet tempur ini rencananya akan dikirim ke Angkatan Udara Korea hingga tahun 2028. Sementara 80 unit lainnya akan menyusul hingga tahun 2032. Sejauh ini, memang apabila kita perhatikan dengan seksama, kabar maupun berita tentang Korean Fighter Experimental, Indonesian Fighter Experimental banyak dimuat oleh pihak Korea Selatan sendiri. Sedangkan Kementerian Pertahanan Indonesia yang terlibat dalam proyek ini irit bicara sehingga sumber-sumber yang dikutip kebanyakan berasal dari negeri gingseng. Bagaimana menurut kalian? Lanjutkan atau stop kerjasama strategis jangka panjang pengembangan jet tempur generasi 4,5 KFX-IFX? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.